landasan yuridis penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Melalui kegiatan belajar ini, Anda akan mengkaji dua hal, yaitu landasan yuridis sistem pendidikan nasional yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 dan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Kajian dalam kegiatan pembelajaran ini meliputi cita-cita nasional mengenai pendidikan, Amanat UUD 1945 mengenai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, pengertian pendidikan, pendidikan nasional, dan sistem pendidikan nasional. Dasar visi misi, fungsi tujuan strategi pendidikan nasional, dan prinsip penyelenggaraan pendidikan. Hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, negara, dan pemerintah, serta wajib belajar. 1. Cita-cita pendidikan dan amanat UUD Negara RI tahun 1945 mengenai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah itu, pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Apabila Anda mengkaji alinea keempat pembukaan UUD 1945, di sana tersurat dan tersirat cita-cita nasional di bidang pendidikan, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehubungan dengan ini, Pasal 31 Ayat 3 UUD 1945 mengamanatkan agar pemerintah mengusahakan dan penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. 2. Definisi pendidikan nasional dan sistem pendidikan nasional. Pendidikan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengadilan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan nasional dan sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggapan terhadap tuntutan perubahan zaman. Pasal 1 Ayat 2 UU RI nomor 20 tahun 2003. Adapun sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pasal 1 ayat 3 UU RI nomor 20 tahun 2003. 3. Dasar, visi, misi, fungsi, tujuan, strategi pendidikan nasional, dan prinsip penyelenggaraan pendidikan. Dasar pendidikan nasional tersurat dalam Pasal 2 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut. Yang pertama, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. 3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.
4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pemberdayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global. 5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, selanjutnya tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, serta berdasarkan visi dan misi tersebut di atas, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya, strategi pembangunan pendidikan nasional. Pembaruan sistem pendidikan memerlukan strategi tertentu. Adapun strategi pembangunan pendidikan nasional meliputi 1. Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia. 2. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi. 3. Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis. 4. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan. 5. Meningkatkan keprofesionalan pendidikan dan tenaga kependidikan. 6. Penyediaan sarana belajar yang mendidik. 7. Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan keadilan. 8. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata. 9. Pelaksanaan wajib belajar. 10. Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan. 11. Pemberdayaan peran manusia. 12. Pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat. Dan 13. Pelaksanaan pengawasan dan sistem pendidikan nasional. Prinsip penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks sistem pendidikan nasional, ditegaskan agar penyelenggaraan pendidikan didasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. 2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. 3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. 4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. 5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. 6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, negara, dan pemerintah. Hak dan kewajiban warga negara. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang 1945 memberikan jaminan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, dalam Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 dijabarkan lagi bahwa 1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. 2. Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. 3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. 4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.
Berkenaan dengan pasal 5 ayat 2 sampai dengan ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan 1. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. 2. Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. 3. Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus bagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Hak dan kewajiban orang tua. Hak dan kewajiban orang tua termaktub pada pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. 1. Orang tua berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. 2. Orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Hak dan kewajiban masyarakat. Hak dan kewajiban masyarakat termaktub pada pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003. Pasal 8 menyatakan masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Adapun pasal 9 menyatakan bahwa masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Kewajiban negara. Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang 1945 mengamanatkan agar negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai peraturan undang-undang yang berlaku. Dijelaskan pada pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya, menurut pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa 1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. 2. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun. 5. Wajib belajar. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003 menyatakan 1. Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. 2. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. 3. Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. 4. Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Landasan yuridis penyelenggaraan sistem pendidikan nasional pada jalur jenjang dan satuan pendidikan. 1. Jalur jenjang, jenis, dan satuan pendidikan. Jalur pendidikan. Dalam sistem pendidikan nasional terdapat 3 jalur pendidikan. Termaktub pada pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 bahwa 1. Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. 2. Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka atau melalui jarak jauh.
Pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tersurat pada pasal tersebut dan ditegaskan lagi pada pasal 14 bahwa jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan 1. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. 2. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar atau SD dan madrasah ibtidaiyah atau MI atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama atau SMP dan madrasah sanawiyah atau MTS atau bentuk lain yang sederajat. 3. Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Jenis pendidikan. Jenis pendidikan adalah kelompok pendidikan yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Pasal 1 ayat 9. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus. Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Baiklah, selanjutnya satuan pendidikan. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Adapun yang dimaksud satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Coba Anda identifikasi berbagai satuan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan formal, sebagaimana telah diuraikan di muka. Pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya pasal 26 bahwa pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka pendidik sepanjang hayat. 1. Pendidikan non-formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta mengembangkan sikap dan kepribadian profesional. Yang kedua, pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kemampuan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, dan latihan kerja, pendidikan kesetaraan, pendidikan lain yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Yang ketiga, satuan peserta didik non-formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatih, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan jenis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Yang keempat, kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri. Mengembangkan potensi bekerja, usaha mandiri, atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kelima, hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal serta melalui proses penilaian menyetara oleh lembaga yang
yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Yang keenam, ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidik nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dan pasal 27 menyatakan 1. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. 2. Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. 3. Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 1. Pendidikan anak usia dini, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, dan pendidikan jarak jauh. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan 1. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. 2. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur informal, non-formal, atau informal. 3. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak, Raudatul Alpa, atau bentuk lain yang sederajat. Standar Nasional Pendidikan Sekolah Dasar, Madrasah, dan Guru sebagai pendidik profesional. Standar Nasional Pendidikan berkenaan dengan pendidikan untuk sekolah dasar madrasah yang termaktub pada PP RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana disajikan berikut ini. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 1. Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi 1. Standar isi, 2. Standar proses, 3. Standar kompetensi lulusan, 4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5. Standar sarana dan prasarana pendidikan, 6. Standar pengelolaan, 7. Standar pembiayaan, 8. Standar penilaian pendidikan Pasal 2 Ayat 1.